Baik, saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan materi untuk pertemuan yang kedua tentang hak asasi manusia. Tapi perlu diketahui oleh saudara-saudara, ini hanya suplemen yang saya simpan di YouTube saya. Tentu tidak harus untuk subscribe dan hanya alasan tertentu bahwa saya buat ini untuk supaya menghemat dalam penyimpanan dan mudah di dalam saya melakukan penyebarannya. Nanti hak asasi manusia yang saya sampaikan itu antara lain seperti berikut ini, saudara-saudara yang berbahagia. Hanya 15 menit paling lama untuk bisa menerima tentang hak asasi manusia yang saya buat. Dengan harapan ini dibuat untuk menghadapi ketika ada masalah dalam online, tentu ada sinyal yang kurang baik, buruk dan sebagainya. Maklum keadaan cuaca tidak bisa diprediksi sehingga bisa digunakan untuk membantu saudara-saudara sekalian untuk bisa lebih memahami konteks apa yang saya bicarakan pada saat kuliah. Selebihnya demikian saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa hak asasi manusia itu mempunyai pengertian bahwa sejumlah hak yang diberikan oleh manusia atas dasar karunia Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada eksepsi bahwa semua untuk mendapatkan hak asasi ini. Hak ini diperoleh sejak dalam kandungan sampai hadirnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kita berbicara bahwa anak dalam kandungan itu sudah memiliki hak asasi di dalam pengertian hak asasi manusia. Sehingga apabila terjadi sebuah kegiatan-kegiatan medis untuk aborsi, itu sebenarnya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Tetapi dengan alasan-alasan medis, alasan-alasan kesehatan tertentu yang dipertimbangkan secara cermat, kadang ini bisa diberikan toleransi karena suatu alasan medis. Suatu misal anak yang dalam kandungan itu cacat yang sangat luar biasa, dan apabila itu tidak diaborsi akan ya menyengsarakan di tengah masyarakat, atau mungkin juga karena bisa terganggunya kesehatan orang yang mengandung itu. Tetapi ini pertimbangan yang sangat ketat sekali di dalam pengertian-pengertian medik. Tentunya ini perlu ditanyakan kepada hukum medis oleh saudara-saudara sekalian yang berada di program kebidanan. Saudara yang berbahagia bahwa HAM itu punya sifat HAM mendasar dan umum. Artinya dia universal. Universal diartikan bahwa hak ini dimiliki tanpa membedakan atas dasar bangsa, ras, suku, agama, warna kulit, gender, dan sebagainya. Artinya bahwa bangsa-bangsa di dunia ini dengan suku dan agama apapun memiliki hak asasi manusia. Hak itu melekat pada dirinya sendiri seperti pengertian bahwa dia berada diberikan oleh Tuhan sejak di dalam kandungan sehingga di tengah sampai hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu hak mereka. Sehingga kalau kita terjadi rasial, kemudian intolerance, itu saya kira melanggar hak asasi manusia. Apalagi intoleran itu didasarkan pada suku, agama, dan ras. Ini yang perlu dikaji oleh saudara-saudara, mengapa hak asasi manusia diberikan sebagai materi di dalam kewarganegaraan. Artinya bahwa sebagai warga negara tentunya harus memiliki pengetahuan bahwa kita ini memiliki hak asasi manusia. Saudara yang berbahagia, bahwa dasar hak asasi manusia itu manusia harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Jadi human rights itu akan terjadi sesuatu yang melanggar apabila kita melanggar harkat dan martabat seseorang, tidak memiliki kesempatan. Jadi equality opportunity seharusnya mempunyai suatu kesempatan yang sama, ya. Equality before the law dan sebagainya. Ini yang harus dijunjung tinggi, dan kita melihat manusia itu adalah perceptionnya kita innocent. Jadi orang itu dianggap tidak berdosa, tidak boleh kita berpaku bahwa
orang itu berdosa, sehingga itu memiliki kesalahan awal sehingga dia tidak diberikan kesempatan berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Itulah saudara-saudara sekalian, hak asasi manusia itu mendasarkan bahwa setiap manusia itu memperoleh kesempatan berkembang yang sama. Kemudian hak asasi manusia itu banyak, saudara-saudara. Nanti saudara bisa mengkaji lebih dalam dan memperluas atau melakukan pengkayaan, enrichment, dengan Google search. Jadi cari apa itu yang dimaksud dengan hak asasi pribadi atau personal rights atau personality rights. Personal rights, hak asasi pribadi, yaitu hak Anda sebagai manusia, sebagai pribadi itu mendapatkan pengakuan di dalam hidup dan kehidupan. Kemudian hak Anda untuk melakukan kegiatan ekonomi, hak asasi ekonomi yang disebut dengan property rights. Jadi hak Anda di dalam memperoleh asasi di bidang ekonomi, menjalankan ekonomi, memiliki kekayaan dan sebagainya, itu dijamin. Nanti saudara juga memperkaya melalui Google Search, apa itu property right. Yang jelas dalam pertemuan ini bahwa manusia itu di muka hukum memiliki hak asasi manusia. Kemudian hak asasi dalam hukum, artinya dalam memperoleh persamaan hukum, mendapatkan perlindungan hukum, itu hak asasi yang dimiliki oleh warga negara. Ya, jadi manusia di negeri ini harus mempunyai equality before the law. Jadi asas praduga tidak bersalah. Kita tidak boleh semena-mena mengangkat suatu permasalahan, apalagi dimasukkan dalam media sosial, ya, medsos, orang itu padahal belum ada ketetapan hukum yang sah, yang inkrah dari keputusan peradilan. Kemudian hak asasi politik. Hak asasi politik diartikan adalah manusia boleh mengikuti kegiatan aktivitas politik, melakukan suatu sikap-sikap politik di dalam dia berbangsa dan bernegara. Dia memperoleh hak itu. Kemudian hak asasi sosial budaya itu menjalankan budaya yang dimilikinya. Sehingga pembatasan kita berbudaya itu adalah melanggar hak asasi. Hak asasi budaya dikaitkan agar eksistensi budaya itu berkembang terus-menerus, tidak tergerus oleh besarannya dominan seseorang di suatu negara, seseorang di suatu negeri, kemudian karena dia punya perikatan yang kuat, akhirnya menindas budaya-budaya lain yang dimiliki oleh minoritas sehingga dia kehilangan nilai-nilai budaya. Padahal itu asasi sebenarnya untuk menjaga eksistensi budaya itu sendiri. Kemudian hak asasi memperoleh perlindungan, baik perlindungan hukum, perlindungan dalam memperoleh pekerjaan dan sebagainya. Itu ada. Inilah hak asasi manusia dalam kehidupan itu banyak sebenarnya, dan serpian-serpiannya seperti pribadi, ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, dan memperoleh perlindungan dan sebagainya. Saudara-saudara, dalam kehidupan itu ada hak atas hidup, right to life. Jadi bagaimana manusia di negeri ini mempunyai hak untuk hidup. Artinya dia harus berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Itu hak mereka. Hak asasi manusia akan melindungi ini. Hak atas kebebasan dan keamanan diri. Jadi orang itu harus aman di negeri tercinta ini, ya. Right to liberty and security of person. Jadi bagaimana dia memiliki hak di dalam berbangsa bernegara ini, jangan sampai dia kehilangan haknya di dalam kebebasannya dan keamanan dirinya. Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran, beragama, hak atas kesamaan hukum dan di muka peradilan. Dan ini ada yang belum termuat semuanya, ya. Right to freedom of thoughts, conscience and religion. Hak untuk berpendapat tanpa mengalami gangguan. Ini yang penting, bahwa kadang-kadang kita mempunyai ide, gagasan, dan sebagainya belum disampaikan, sudah mendapatkan intervensi dari orang lain, sehingga gagasan, ide-ide yang hebat itu tenggelam oleh kekuasaan, tenggelam oleh orang yang mengatakan dirinya berkuasa, atau kelompok lain yang memiliki dominasi kekuasaan, sehingga banyak warga bangsa ini yang mempunyai opini kemudian terintervensi. Jadi ada hak berpendapat tanpa mengalami gangguan yang disebut dengan right to hold opinion without interference. Saudara yang berbahagia, para mahasiswa yang budiman,
hak atas kesamaan hukum di muka peradilan itu harus juga dimiliki. Tidak boleh perbedaannya, suatu misal tidak ada kesamaan di muka hukum. Karena dia ada seorang politisi, karena dia seorang yang birokrasi, karena dia seorang pendidik terkemuka, kemudian memperoleh exception yang berbeda dengan orang-orang yang awam seperti biasa. Suatu misal seorang dosen untuk melakukan perbuatan mencuri sebenarnya ya dihukum sama dengan mahasiswa. Jadi tidak ada bedanya karena mahasiswa mencuri dihukum, dosennya mencuri tidak dihukum karena dia dosen. Ini tidak kesamaan hukum. Ini contoh-contoh yang sangat simpel dan sangat sumir sekali. Jadi yang benar adalah kita harus memiliki persamaan hak, yaitu right to equality before courts and tribunals. Kemudian hak atas berkumpul secara damai. Jadi ini harus dimiliki ketika kita itu berkumpul secara damai. Berkumpul itu justru untuk umpamanya untuk melakukan unjuk rasa karena ada hal yang tertekan, itu bisa dilakukan kita. Itu kebebasan berkumpul, tapi ingat secara damai. Artinya bahwa berkumpul tidak melakukan pressure-pressure yang akhirnya berbuat anarkis. Yang disebut dengan right to peaceable assembly. Jadi boleh Anda berkumpul untuk menyatukan gagasan, pikiran, dan itu punya hak. Banyak guru berkumpul, akhirnya mendirikan perkumpulan guru atau persatuan guru, itu diperkenankan. Di kebidanan, seorang bidan berkumpul mendirikan suatu perkumpulan tentang profesi kebidanan, itu diperkenankan. Tetapi quote and quote itu menjadi catatan bahwa itu dilakukan secara damai untuk menjaga eksistensinya. Di samping itu ada yang khusus yang disebut dengan hak untuk berserikat. Ya, right to freedom association, membuat asosiasi. Seperti buruh dan sebagainya karena mungkin tertekan oleh pola sikap dari majikannya, dia bisa membela diri. Dan pada suatu saat dia akan melakukan asasinya dalam membentuk berserikat. Dan perserikatan ini bisa mengajukan gugatan atas perlakuan yang tidak semestinya. Tapi perlu diketahui bahwa semua itu akan dilakukan dengan cara-cara yang damai. Saudara-saudara yang berbahagia, hak ekonomi. Jadi hak atas pekerjaan, right to work. Jadi sebetulnya warga bangsa itu harus mendapatkan pekerjaan. Oleh karenanya di dalam suatu negara biasanya ada menteri tenaga kerja. Akan tetapi perlu diketahui semuanya bahwa kalau kita melihat dari negara yang memiliki problema penduduk yang banyak, tentunya right to work ini akan dilakukan dengan gradasi sesuai dengan kondisi. Tidak serta-merta kemudian timbulnya pekerjaan. Tetapi ini pemerintah secara imperatif bertanggung jawab atas hak pekerjaan yang dimiliki atau yang diberikan kepada warga bangsanya. Jadi Menteri Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya akan berpikir tentunya melihat right to work ini. Kemudian membentuk serikat kerja, ya ini kalau tadi dikatakan lebih khusus ya, jadi ada apa itu untuk membentuk asosiasi. Sekarang ini serikat kerja, jadi di dalam pekerjaan-pekerjaan itu ada serikat-serikat kerja yang bisa aja untuk membentuk kelompok. Itu hak mereka dalam hak ekonomi, namanya ada right to form trade unions. Kemudian hak atas pensiun, saudara-saudara, inilah menjadi persoalan. Sebenarnya ini adalah hal yang sama bahwa setiap warga bangsa yang bekerja itu harus dijamin di hari tuanya. Bisa saja ada panti jompo yang dibuat oleh Kementerian Sosial, kemudian pemberian makanan kepada lansia. Dan ini Indonesia, saya lihat di kampung-kampung, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ini sudah dilakukan di negara kita. Di Surabaya, jadi para orang-orang yang dianggap ada persoalan-persoalan psikologis, kemudian tidak mampu bekerja, mereka sudah renta, itu mendapatkan hak atas pensiun dalam bentuk pemberian makanan yang diberikan oleh pemerintah. Dan ini sangat luar biasa. Kepada pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan ini. Saya melihat sendiri dan saya berterima kasih ada tetangga-tetangga saya yang mendapatkan semacam kesempatan ini.
Saudara yang berbahagia tadi bahwa hak asasi manusia tidak boleh membedakan agama, tidak boleh, artinya bahwa semua itu punya hak ya, tidak beda-beda ya, semua yang punya hak. Nah, tadi ada seks dan gender ya, gender. Jadi sering orang salah dalam memahami gender itu. Gender dengan seks itu berbeda. Kalau seks itu adalah pembagian jenis kelamin secara biologis oleh Tuhan yang disebut dengan kodrat. Jadi seks itu, jenis kelamin itu tidak bisa, itu karena sifatnya kodrati. Dan itu kodrat tidak boleh dilawan. Oleh karena itu fungsinya tidak bisa berubah. Ya, kodrati. Suatu misal, seorang disebut laki-laki karena memiliki alat kelamin yang bersifat biologis tertentu, dan seorang disebut perempuan karena memiliki organ-organ dengan fungsi tertentu. Pembagian jenis kelamin ini berasal dari tanda-tanda biologis. Nah, ini sekali lagi kalau seks itu, jenis kelamin itu sifatnya adalah kodrati, saudara. Sebentar sebelum masuk ini kita kembali dulu. Yang disebut kodrati itu begini. Seorang ibu itu adalah punya fungsi biologis. Dan dia dengan organ-organnya, dia suatu misal dia punya anak. Maka seorang ibu itu yang mensusui, memberikan susu kepada anak, itu seorang ibu. Karena organ tertentunya menjamin untuk itu. Tidak bisa melempar tanggung jawab seorang ibu bahwa yang menyusui adalah suaminya. Itu yang disebut dengan kodrati yang tidak bisa dilawan karena itu. Ini yang perlu diketahui oleh kita semua. Sedangkan gender, saudara-saudara sekalian, adalah pembagian peran serta tanggung jawab baik laki maupun perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat. Jadi presiden itu ditetapkan oleh masyarakat, bukan Tuhan. Oleh karena itu gender bukanlah kodrat. Jadi presiden itu kodratnya adalah nggak boleh perempuan. Itu salah, karena presiden itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Inilah yang harus diyakini pada kita semua, sehingga dalam pendidikan keluarga negaraan ini kita tahu gender itu sangatlah emosional kita apabila hanya melarang seseorang perempuan tidak boleh menjadi kepala rumah sakit dan sebagainya, dan punya anggapan-anggapan buruk yang berbeda. Nah, dengan pemahaman gender yang salah ini akhirnya menimbulkan bias gender. Dan bias gender ini membuat sesuatu pemikiran-pemikiran yang bias atau bias, sehingga mempunyai suatu konotasi-konotasi yang membuat perilaku menyimpang dan tidak memiliki asas hak asasi kepada seorang perempuan. Ini akan saya lihat bias gender itu, saudara-saudara kan. Bias gender, ketidakadilan gender. Misalnya terjadi penomorduaan kepada wanita atau subordinasi. Wanita, perempuan itu sering dikonotasikan sebagai penomorduaan. Ada seorang MC mengatakan, ibu-ibu dan bapak sekalian, setelah acara pernikahan ini berlangsung, kita makan bersama, dipersilakan bapak-bapak terlebih dahulu. Ini penomorduaan karena bapak-bapak terlebih dahulu. Seharusnya ibu dan bapak dipersilakan untuk makan, untuk menikmati hidangan. Penomorduaan itu juga dianggap bahwa perempuan itu lemah. Sehingga istilah sekretaris paling cocok untuk apa? Sekretaris yang paling cocok adalah perempuan. Itu sebetulnya penomorduaan. Sekretaris laki-laki boleh. Direkturnya perempuan sangat boleh. Karena penomorduaan itu cocoknya sekretaris, dia tidak diberi kesempatan untuk menjadi direktur. Tidak kesempatan menjadi rektor. Rektor pun perempuan boleh. Inilah yang disebut dengan subordinasi penomorduaan. Dan nanti bisa sudah ada diskusi yang lebih tajam lagi. Marginalisasi atau pemiskinan terhadap wanita. Karena sudah dianggap subordinasi, penomorduaan, akhirnya tidak mendapatkan kesempatan. Sehingga termarginalkan. Coba nanti kita analisa ya. Di dunia ini ada pertandingan badminton, ya, bulu tangkis. Kita lihat. Kalau perempuan itu dia mendapatkan hadiah di nomor perempuan namanya adalah Uber Cup. Kalau laki-laki Thomas Cup. Kita ingin tahu berapa hadiah uangnya kalau Thomas Cup, pemenang Thomas Cup.
berapa pound sterling misal. Kalau perempuan Uber Cup dapat berapa? Padahal ya perjuangannya sama di dalam olahraga itu. Inilah yang disebut marginalisasi apabila sudah subordinasi tapi dia digaji kecil karena perempuan dianggap lemah, gajinya lebih kecil dibanding laki-laki. Ini yang dianggap tidak ketidakadilan gender. Kemudian ada stereotype atau label negatif. Yang dimaksud dengan label negatif itu adalah perempuan itu selalu dikaitkan dengan kata-kata negatif. Suatu misal, tidak bisa berjalan cepat, dia kalem, kemudian tidak bisa bekerja sampai malam. Bahwa perempuan yang pulangnya terlalu malam itu sudah nggak benar orangnya. Itu stereotip yang sering muncul untuk melemahkan perempuan dengan perempuan tertindas hak asasinya. Kemudian burden, ya, beban kerja. Beban kerja yang diberikan pada perempuan itu lebih berat dibanding laki-laki. Seorang perempuan pagi sudah bangun, sudah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Tetapi sang suami baru bangun. Ini burden, ini ada beban kerja yang sama sebetulnya harus diraih. Tetapi saya lihat bahwa perempuan, ini di Asia ini kebanyakan adalah beban kerjanya lebih berat daripada laki-laki. Kemudian kekerasan, violence. Kekerasan dalam rumah tangga sering. Sang istri dipukuli, kemudian disiram air keras, pernah terjadi di Indonesia. Nah ini kekerasan, ini ketidakadilan di dalam gender sering terjadi karena kekerasan violent terhadap perempuan. Kemudian keyakinan gender. Ini ada penjinaan terhadap perempuan. Di perempuan harusnya kamu adalah orang yang sifatnya adalah domestikasi, ya, domestik, ya, di rumah saja, nggak boleh berkembang menjadi seorang orang yang luar biasa. Artinya dia bisa profesionalnya ditingkatkan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan profesional, tapi dijinakkan. Anda itu perempuan di rumah saja, swargo nunut neraka katut, di Jawa ada istilah semacam itu. Ini yang harusnya dihilangkan oleh kita semua. Saudara-saudara yang berbahagia, nanti tolong dilihat kembali, ini juga sekalian sebagai tugas Anda tentang makna carta di Inggris. Apa terjadi makna carta? Jadi makna carta itu termasuk habeas corpus, Bill of Rights. Pokoknya ini terjadi, kemudian ada Declaration of Independence dan Declaration. Begini, saudara-saudara. Makna carta itu adalah sebuah carta atau sebuah piagam yang lama tentang pertama kali yang muncul tentang penindasan hak asasi manusia. Ini ingin terlindunginya bangsawan ketika itu agar tidak diperas oleh raja di Inggris. Itu muncul pertama kali dan itulah yang mengalirkan keinginan kita adanya hak asasi manusia. Tapi itu dikritik, kok itu kan yang dilindungi kok bangsawan saja, sampai berkembang akhirnya sampai sekarang muncul. Dan ini catatan-catatan Bill of Rights dan sebagainya, ini tolong tugas saudara untuk menambah pengkayaan, untuk melihat kembali di maksudnya saya di Google Search dicari, ya, kan ini big data itu berkembang di mana-mana. Ada mencari ini tidak memerlukan waktu yang lama. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sering mendengarkan carut-marut tentang hak asasi manusia di Indonesia. Tetapi Indonesia telah maju, saudara. Langkah secara politis telah dilakukan dengan keluarnya keputusan Presiden nomor 50 tahun 93 tentang pembentukan Komnas HAM. Mohon maaf tulisannya itu HMA, ya, harusnya HAM, ya. Jadi pembentukan Komnas HAM itu sudah terjadi. Jadi Komnas HAM itu memiliki fungsi bagaimana dia. Jadi Komnas ini untuk melihat apakah perjalanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini tetap di rel yang menjaga asasi manusia. Kemudian ada Kepres nomor 181 tahun 98 tentang asasi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, karena pelanggaran hak asasi terhadap perempuan sangat banyak sekali. Saudara yang berbahagia, itu tadi secara politis.
secara yuridis, yaitu dengan melakukan penuntutan di muka pengadilan. Sekarang sudah terjadi penuntutan di muka pengadilan kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Saudara-saudara yang berbahagia dan saya hormati, bahwa itu tadi yang saya sampaikan, dan ini adalah gambaran kepada kita yang diperoleh dengan harapan video ini digunakan untuk mengatasi jika pada suatu saat kita mengalami gangguan di dalam penerimaan ini karena sinyal yang buruk. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa.